Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan kisah pilu dari Ayu yang merupakan seorang pemandu karaoke. Di saat ia dalam keadaan kritis dan butuh pertolongan, seseorang justru memanfaatkan ketidakberdayaan Ayu untuk melakukan hal tak senonoh. Bernama lengkap Setia Nurmiati, berumur 21 tahun. Setia Nurmiati kerap dipanggil di keluarganya dengan nama panggilan Ayu. Dari keluarganya, yang diketahui di saat itu ia hanya memiliki seorang kakak bernama Reni dan juga seorang nenek. Sementara ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, sehingga Ayu dan kakaknya merupakan yatim piatu. Ayu diketahui merupakan warga RT 6 RW 1, Dusun Lemah Duwur, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Awalnya ia tinggal bersama dengan sang kakak, namun belakangan diketahui Ayu mengekos sendiri di dekat pabrik Atraku di Kecamatan Pakijasi. Selain karena sang kakak sudah berkeluarga, pertimbangan lainnya ia memilih mengekos adalah karena faktor pekerjaan, di mana rupanya keluarganya tidak mengetahui bahwa Ayu bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Tanpa sepengetahuan keluarga pula, Ayu rupanya tinggal dengan sang kekasih yang diketahui bernama Wahyudi, berumur 34 tahun. Tak banyak informasi mengenai sosok Wahyudi, selain diketahui ia adalah seorang supir truk, pernah menikah 2 kali dan sebenarnya memiliki seorang anak, namun sudah meninggal dunia. Kini ia menjalin hubungan dengan Ayu. Hubungan mereka pun juga sebenarnya tak baik-baik saja. Meski sempat tinggal bersama, keduanya kerap terlibat pertengkaran. Lantaran hal itu pula, Wahyudi pergi begitu saja meninggalkan Ayu. Hingga di hari Senin, 23 Maret 2021, Wahyudi ke kafe menggunakan truk Fuso yang sering ia kemudikan. Ia membawa perempuan lain bernama Amel, yang kemudian diajak minum-minum bersama dengan teman-temannya. Entah apakah ia berniat untuk memanasi Ayu atau bukan. Yang pasti di saat itu Ayu juga ada di kafe. Ayu yang masih menaruh perasaan ke Wahyudi jelas cemburu melihat mereka. Apalagi Wahyudi mengajak perempuan tersebut untuk tidur di kabin truk, membuat Ayu semakin emosi. Malam itu pukul 1.30, Wahyudi dan pacarnya Amel kaget ketika tiba-tiba Ayu menggedor kaca mobil sekaligus meneriaki mereka. Menurut Wahyudi, ia tak menghiraukannya karena menganggap hubungan mereka sudah berakhir. Namun Ayu terus memukul kaca dan berteriak. Karena tak ingin lebih lanjut terlibat cekcok, Wahyudi pun menyalakan mobilnya. Dengan sengaja ia pun menyerongkan mobilnya ke arah kanan. Pada saat menyerong ke kanan itulah Ayu terserempet bagian belakang mobil dan kemudian terjatuh. Parahnya lagi Ayu juga terlindas oleh truk Wahyudi, mengakibatkan luka yang sangat serius. Tanpa memperdulikan kondisi Ayu, Wahyudi melajukan mobilnya ke arah utara bersama dengan Amel, meninggalkan Ayu dalam kondisi tak berdaya. Namun tentunya ia juga terpikir jika Ayu sampai meninggal, maka ia akan terkena masalah besar. Untuk itulah, ia pun menelpon temannya bernama Adi Prayitno, atau kerap dipanggil dengan nama Dalbo. Seorang pemuda 28 tahun yang merupakan penjaga karaoke dan kafe. Wahyudi menelpon Dalbo untuk meminta tolong mengecek Ayu sekaligus menolongnya jika memang ia terluka parah. Dalbo yang malam itu juga sebenarnya mabuk parah, kemudian mengecek dan melihat Ayu tergeletak di pinggir jalan. Ayu terlihat mengalami luka parah pada bagian rusuk dan pahanya. Entah setan apa yang merasuki Dalbo. Bukannya menolong, Dalbo justru tergiur untuk menggerayangi Ayu. Ayu pun diseret ke warung di samping karaoke dan kafe 88. Di tempat yang gelap itulah Dalbo melampiaskan nafsunya. Ayu di saat itu masih hidup. Dalbo bisa melihat dari air matanya masih menetes. Setelah puas, bukan menolong atau setidaknya memanggil bantuan, Dalbo pergi begitu saja, bahkan membiarkan sebagian pakaian Ayu dalam kondisi terbuka. Diketahui setelahnya Dalbo rupanya kembali ke tempat kerjanya. Malam itu ia menutup tempat karaoke-nya, kemudian langsung pulang ke rumahnya. Singkat cerita, waktu berlalu.
Keesokan harinya pukul 3.15 sore hari, seorang tukang sampah lewat di dekat bangunan terbuka. Tanpa sengaja melihat wanita yang sudah terbujur kaku. Pakaiannya sudah tersingkap hingga ke bagian dada. Begitupun celana juga terbuka hingga ke bawah. Penemuan itu pun langsung menghebohkan masyarakat sekitar. Mereka melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Polisi pun mengevakuasi korban ke rumah sakit Saiful Anwar untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Hasil visum sementara ditemukan rusuk dalam kondisi patah dan lebam pada bagian tulang paha. Ditemukan pula luka pada lingkar perut sebelah kiri. Sementara polisi masih terus mengembangkan penyelidikan, kakak dari Ayu datang ke rumah sakit mengkonfirmasi bahwa itu adalah keluarganya. Mereka mengetahui dari seorang relawan kemanusiaan, di mana informasi mengenai Ayu juga sudah menyebar di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi dengan cepat bisa menghimpun informasi siapa saja yang terkait, bahkan menangkap kedua pelaku relatif cepat. Wahyudi ditangkap oleh polisi di kawasan Gempol, Pasuruan, sementara Dalbo ditangkap di kafenya. Dari hasil investigasi, ditemukan pula fakta-fakta baru lainnya, di mana ternyata Dalbo menyukai Amel, wanita yang saat itu sedang dipacari Wahyudi. Sementara Wahyudi sendiri masih terus dikejar oleh Ayu, sehingga nampaknya mereka terlibat hubungan asmara segi empat. Fakta lain adalah termasuk Ayu yang masih menangis saat Dalbo menyeretnya, sehingga menurut polisi di saat itu Ayu masih hidup. Mungkin masih bisa selamat jika Dalbo memanggil bantuan. Terlepas dari semua itu, kini mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wahyudi dijerat dengan pasal 338, Jungto pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sementara Adi Prayitno alias Dalbo dijerat dengan pasal 286 KUHP, Jungto pasal 306 KUHP, mengenai tindak asusila ke orang dalam keadaan tidak berdaya, serta menelantarkan orang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Itulah kisah memilukan dari Ayu, yang bukannya mendapat pertolongan di saat genting, namun justru dimanfaatkan dan mendapatkan perlakuan tak senonoh. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.